Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'a hudah. Yaqulu subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat fillah, as-shaimun, as-shaimat, matta'anallah wa iyyakum bisihhati wal afiyah. Bersyukur kita kepada Allah kembali dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan insyaallah materi kita pada pertemuan sebelumnya yang belum kita selesaikan. Mudah-mudahan dengan mengucap alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan atas kebaikan yang Allah mudahkan buat kita. Salawat dan salam semoga selalu Allah limpahkan kepada Nabi mulia, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Materi kita sebelumnya seputar firman Allah Subhanahu wa taala surah Ali Imran ayat 133 sampai 136. Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illallahu wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin." Shadaqallahul azim. Beberapa ayat Al-Quran tersebut menggambarkan dan memperlihatkan di antara sifat mulia yang ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara lain betapa Allah sangat memperhatikan akan hamba-hambanya. Tanpa terkecuali, baik hambanya yang Allah berikan pertolongan dan mudahkan dapat melaksanakan apapun yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa saja yang dilarang, maupun hambanya yang terjatuh dalam jurang dosa dan kemaksiatan. Kedua-duanya Allah berikan perhatian. Dan Allah juga memperlihatkan betapa Allah sangat adil dan bijaksana. Sehingga kepada kedua macam atau kedua golongan orang Allah mudahkan untuk berbuat taat, dan golongan orang yang Allah takdirkan terjatuh dalam perbuatan dosa dan maksiat. Allah gambarkan seakan-akan kedua-duanya itu adalah dua regu yang saling bersaing. Persaingannya dengan peluang yang sama. Hanya saja beda posisi dan beda
tugas yang Allah berikan. Dimulai dengan wasari'u, wazan mufa'alah menunjukkan lil musyarakah. Tidak sekedar perintah untuk bersegera, tapi secepat apapun itu bisa jadi bukan menjadi pemenang kalau saingannya lebih cepat. Beda dengan isra atau asri'. Nah, kalimatnya sari'u, fa'ilu, menunjukkan bahwa adanya sebuah persaingan yang sangat ketat untuk mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan surga yang disebutkan ukurannya seperti apa dan keindahannya bagaimana. Demikian juga bersaing untuk mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. 3 hal tersebut, ampunan dari Allah, surga, dan cinta dari Allah, Allah berikan peluang yang sama bagi orang yang Allah berikan pertolongan dapat berbuat takwa, juga kesempatan yang sama bagi orang yang Allah takdirkan terjatuh dalam perbuatan maksiat dan dosa. Cuman masing-masing diberikan tugas. Orang yang Allah mudahkan berbuat ketaatan dan takwa, tugasnya adalah menjaga kebaikan yang telah Allah berikan betul-betul terlaksana semata-mata karena Allah. Sebagaimana Allah gambarkan pada ayat 134-nya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kazimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini adalah tantangan buat orang yang Allah mudahkan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Tantangannya adalah bagaimana semua itu dilakukan atas dasar ihsan. Yang oleh Nabi SAW, ihsan itu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ketika beribadah kepada Allah, maka dari pertama sampai selesai konsentrasi fokusnya hanya urusannya dengan Allah, bukan dengan manusia. Disebutkanlah contoh-contohnya 3 perkara pada ayat 134-nya. Mereka yang tetap berbagi fis-sarra'i wad-dharra, di saat suka maupun duka. Mereka yang tetap berbagi pada saat sempit maupun lapang. Termasuk mereka yang tetap memberi terhadap siapapun yang memerlukan, sekalipun orang yang diberi tersebut selama ini bersikap tidak baik terhadap yang memberi. Karena dia melakukannya bukan pertimbangan si penerima, tapi dia melakukannya semata-mata itu perintah Allah. Soal perilaku yang menerima pemberiannya yang selama ini tidak baik, dia tidak memperdulikan hal tersebut. Bagi dia, setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya masing-masing. Orang yang menyakitinya pun juga akan bertanggung jawab atas perbuatan jahatnya. Sedangkan dia berbagi semata-mata karena memang Allah yang perintahkan. Sebagaimana Allah juga berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 77, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah engkau sebagaimana Allah berbuat baik kepada engkau. Saat kita dalam kondisi baik, maksudnya kita dapat berbuat taat kepada Allah, Allah kasih kita sehat, Allah kasih kita kehidupan. Bahkan pada saat kita terjatuh dalam perbuatan maksiat pun Allah tetap mengasih.
Maka ujar Allah, berbuat baiklah engkau sebagaimana Allah berbuat baik kepada engkau. Saat engkau berbuat taat, Allah kasih rezeki. Dan saat engkau berbuat maksiat pun, Allah tetap ngasih rezeki. Soal ketaatan dan kemaksiatan, itu tanggung jawab Anda kelak pada hari kiamat. Tapi tetap Allah itu maha pemberi. Nah, ini tidak bisa dilakukan kalau tidak dirawat semata-mata karena Allah. Sebab kalau kita berbagi, memberi karena pertimbangan si penerima, kalau yang calon penerima itu baik terhadap kita, kita mau ngasih. Tapi kalau calon penerima itu terbukti ternyata kada baik dengan kita, kada jadi kita memberi. Malah kadang-kadang muncul di hati hapuk liur. Makanya lawan unda jangan jahat nyawa. Gara-gara ikam jahat lawan unda, maaf aja, tahu rasa Allah. Itu ketika kita berbagi pertimbangannya calon penerima. Tapi kalau kita berbagi karena itu perintah Allah, calon penerima itu baikkah lawan kita, kadakah sejauh memang keadaannya memerlukan uluran tangan, kita beri. Soal perbuatan dia pun juga akan bertanggung jawab di hadapan Allah, bukan urusan kita. Termasuk orang itu penyembah yang kakadakah. Kalau memang kondisinya miskin, serahkan haknya. Wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Surah Al-Ma'arij. Soal dia tidak sholat, itu tanggung jawabnya yang akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah, bukan urusan kita. Tapi kewajiban kita bahwa dia dalam kondisi susah, miskin, itu adalah kewajiban kita untuk bersedekah ataupun berzakat. Lebih-lebih kita akan punya kesempatan dengan cara kita berbagi terhadap orang yang memang berhak menerima namun tidak rajin sholat, kita punya kesempatan untuk menitipkan pesan. Sambil berbagi, kita menitipkan pesan. Mudah-mudahan ini misal kalau umpama memberi tapih misal mudah-mudahan ini membantu pian biar sholatnya lebih khusyuk. Padahal tahu orangnya ada penyembahyang. Tahu orangnya ada penyembahyang, mudah-mudahan. Kita doakan. Itu lebih berkesan ketimbang kita ceramahi tapi uluran tangannya kada. Dan itu yang menjadi pertimbangan kadang-kadang. Orang itu malas untuk hadir ke majelis. Karena pertimbangannya bila aku hadir ke majelis, aku tutup toko. Dapat apa aku? Dan di dalam surah At-Taubah ayat 60, salah satu penerima zakat mustahid itu adalah al-mu'allaf qulubuhum. Mu'allaf gitu. Mu'allaf qulubuhum itu ditetapkan sebagai penerima zakat karena ada misi dakwah. Misi dakwahnya, ujar kita tuh menarik simpatik. Baik orang yang imannya masih belum kuat karena baru masuk Islam. Biasanya kan begitu, orang yang masuk Islam itu biasanya tantangan utamanya adalah faktor ekonomi. Tadinya sugih, dari keluarga kaya, lalu dia meninggalkan agamanya masuk ke agama Islam, maka semua kekayaannya akan disita oleh keluarganya. Akan disita, itu rata-rata nasib, sehingga seketika jatuh miskin. Nah, orang yang seperti ini kan masuk dalam kategori mu'allaf. Kalau kita berikan perhatian, kesejahteraannya, setidaknya ini menghibur, menguatkan. Ini kan misi dakwah. Tanpa kita harus berucap, tapi dengan hadir kita, mendampinginya, menyertainya, maka dia akan tetap mempertahankan imannya. Tapi kalau umpama kita tidak peduli, maka ini akan menjadi ujian besar. Pikir-pikir, tenyaman aku agama bahari, bebulikin jarna. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga contoh yang kedua, wal kadhiminal ghaidha. Orang yang mampu menahan amarah.
Orang yang menahan amarah itu jika itu karena Allah, dia tidak membeda-bedakan. Apakah orang yang menyulut emosinya ini lebih ganal pegalangan padanya atau lebih halus? Itu tidak menjadi pertimbangan ya, tapi dia sadar Allah yang suruh aku untuk menahan emosi, maka aku tahan. Sekalipun sebenarnya hitung-hitungan aku lebih kuat dari dia, aku lebih berkuasa dari dia. Tapi kalau kita bisa menahan emosi itu bukan karena Allah, maka pasti beda. Kalau berhadapan dengan orang yang pegalangannya ganal pada seorang, jabatannya lebih tinggi atau atasan, terlihat kita mampu meredam amarah, padahal hatinya bergejolak, tidak bertindak bukan karena sanggup sabar, tapi hitung-hitung menambah masalah bila kulawani. Sementara kalau yang dihadapi ini orang yang lebih lemah, terlihat beringasnya. Makanya orang-orang yang Allah mudahkan untuk dapat melaksanakan ketaatan, rawat ketaatan tersebut dengan landasi semata-mata itu karena Allah. Nah, demikian juga yang ketiga, wal afina 'anin nas, orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Dia kan tidak nyakitin orang karena dia dimudahkan Allah untuk tidak melakukan perbuatan terlarang tersebut. Lalu dia tidak menyakiti orang. Tapi bisa jadi dia pihak yang tersakiti. Lalu Allah suruh wal afina 'anin nas, maafkan kesalahan orang. Dan itu tanpa harus yang bersangkutan minta maaf dulu. Wal afina 'anin nas, maafkan, dan maafkanmu itu adalah semata-mata karena Allah. Kadang-kadang kita mau memaafkan tapi ada syarat. Aku hakunai memaafkan dia asalnya mau datang buju-buju minta maaf. Berarti kalau dia tidak datang maka tidak ngasih maaf. Orang yang memberi maaf karena Allah dia tidak peduli. Yang bersangkutan minta maaf kadahkah? Dia sadar Allah suruh aku untuk membuang dendam, untuk membersihkan hati demi kebaikanku. Orang yang tidak memaafkan itu berarti dia membiarkan dendam itu menggerogoti dalam batinnya. Berarti dia memilih untuk menderita sepanjang hidup. Karena orang yang dendam itu terhadap seseorang, bilanya hendak makan keingatan orang tersebut hilang selera. Bila hendak guring keganangan orangnya hilang ngantuk. Dan itu akan berlangsung sampai kapan? Selama dendam itu masih ada di dalam hati. Yang ruginya diri sendiri. Yang dia dendam, amun mengganang, orang itu makan enak, tidur enak. Sementara dengan tidak memaafkan berarti membiarkan dendam itu menggerogoti hati dan pikiran. Lalu Allah suruh maafkan najajar Allah. Inya minta maaf kadakah? Soal inya minta maaf atau kada, itu kan perbuatan inya yang akan inya terima konsekuensinya di hadapan Allah. Kadang-kadang kan kita gini, maaflah, kenyamanan dimaafkan. Inya jangan ada minta maaf. Kenyamanan. Kita memaafkan itu bukan menyamani orang yang bersalah dengan kita. Orang yang bersalah dengan kita, sekalipun kita maafkan setulus-tulusnya, kalau dia dari dirinya tidak ada etikat untuk meminta maaf, dia akan tetap diadili Allah oleh atas kesalahannya. Karena dia tidak melaksanakan perintah Allah untuk meminta maaf. Sedangkan kita memberi maaf itu karena kita inginkan kebaikan buat kita, menginginkan balasan yang Allah janjikan untuk orang yang memaafkan. Soal orang yang kita maafkan ternyata sedikit-dikit tidak ada etikat untuk meminta maaf, dia tetap diproses atas kesalahannya itu di pengadilan Allah, sekalipun kita maafkan. Jadi nyamannya di mana? Nggak ada nyaman-nyamannya buat orang yang kita maafkan. Kita memaafkan itu untuk kebaikan diri kita. Supaya hati kita tidak digorogoti oleh dendam. Saat makan tidak terganggu dengan kenangan pahit. Saat tidur tidak terusik dengan memori yang tidak baik. Nyaman kita hidup. Lapang dada. Soal inya nang kada minta maaf, inya tetap akan bertanggung jawab di hadapan Allah karena dia tidak melaksanakan perintah Allah.
Cuman iblis kada maunya melihat kita tenang hidup, nyamanan iblis dimaafkan, ya jangan minta maaf. Nah, wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang bersifat ihsan. Jadi surga ampunan dari Allah, sari'u ila magfiratin min rabbikum jannatin 'arduhas samawati wal ard, dan hub dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang Allah takdirkan, orang yang Allah mudahkan berbuat taat, melaksanakan perintah dan terhindar dari larangan Allah untuk mendapatkan 3 perkara, surga, ampunan surga, dan cinta dari Allah, itu landasi semua kebaikan itu dilakukan semata-mata karena Allah, bukan karena manusia. Makanya tadi pun juga imam kita membaca surah An-Nisa ayat 30-an. وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا. Itu rakaat pertama tadi. Orang yang berbagi itu bukan karena Allah, ria'an nas, karena pertimbangannya manusia. Itu temannya setan. Pertimbangannya manusia bukan Allah. Sehingga bilanya niat nih sudah hendak berbagi, niat sudah. Cuman belum tahu daftar calon penerima. Mbah sudah melihat daftarnya, oh si Anu sekalinya. Maka ini kada baik lawan aku selama ini. Kada jadi. Batal niat itu. Kada jadi. Tapi kalau itu karena Allah, soal inya jahat lawan seorang, inya pun akan bertanggung jawab atas kejahatannya di hadapan Allah. Tapi soal aku berbagi, itu perintah Allah. Jangan kita, kalau bahasa halusnya, merampas. Penghakiman itu kan milik Allah. Kenapa kita memposisikan diri kita seakan-akan kita juga harus memberikan hukuman? Seakan-akan tidak cukupkah hukuman yang telah Allah siapkan buat orang-orang yang memiliki perbuatan yang kada baik? Lalu harus kita menambah, nah gara-gara ikam kada baik, maaf ikam pantas ikam dalam hidup susah. Dengan cara bahasa tubuh kita batal untuk memberi. Berarti kita menjadikan kesalahan orang sebagai alasan untuk membatalkan kebaikan yang sudah di depan mata kita. Bahkan gara-gara kita ingat kelakuannya lawan kita, kada jadi memberi, berarti kelakuan kada baiknya itu kita jadikan alasan untuk kita gagal melakukan sesuatu yang baik. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kelompok yang kedua, ini yang Allah takdirkan terjatuh dalam perbuatan dosa maksiat, yaitu yang disebutkan pada ayat 135-nya. Awal ayat 135 itu dimulai dengan huruf waw, huruf ataf, huruf penghubung. Kita cari kalimat mana dihubungkan. Itu akhir ayat 133-nya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqina walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi pesaing orang-orang bertakwa untuk memenangkan ampunan surga dan cinta Allah, pesaingnya ternyata orang-orang yang Allah takdirkan terjatuh dalam perbuatan dosa. Orang yang terjatuh dalam perbuatan maksiat dan dosa pun juga Allah berikan kesempatan untuk mendapatkan ampunan surga dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kelompok orang-orang yang bertakwa. Dan bisa jadi kelompok yang kedua ini lebih unggul dari kelompok yang pertama. Kalau kelompok yang pertama bertakwa tidak mampu melengkapi persyaratan-persyaratan yang disebutkan untuk mereka yang Allah posisikan pada orang-orang bertakwa.
Apa tugas orang yang terjatuh dalam perbuatan dosa untuk bersaing dengan orang yang berbuat taat? Allah sebutkan, walladzina idza fa'alu fahishatan, dan orang-orang yang apabila mereka telah melakukan perbuatan keji, au zalamu anfusahum, atau mereka berbuat dosa, dan orang yang berbuat dosa itu adalah orang yang menzalimi dirinya. Menzalimi dirinya. Apa yang mereka lakukan? Zakarullaha, langsung sadar, ingat kepada Allah. Hancur hati, ya Allah. Tegawi pulang, ya Allah. Sedih hatinya. Zakarullah, pertama, ingat kepada Allah. Artinya ini bukan karena takut dapat hukuman di dunia, enggak. Tapi semata-mata menyesali perbuatan tersebut karena Allah. Kalau karena manusia mungkin kada ketahuan, lancar, bila ketahuan, ampun, ulun, ampih, taubat. Nah itu bukan karena Allah. Imbah ketahuan. Ini sebelum ketahuan oleh manusia, terjatuh dalam perbuatan dosa, hatinya langsung menjerit, ya Allah, aku terjatuh lagi, ya Allah. Padahal udah berusaha untuk menghindar. Hati kecilnya menjerit. Zakarullah fastaghfaru, huruf fa litartib ma'ataqib. Gercep bahasa kitanya. Sesegera mungkin memohon ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni ulun, ya Allah. Ini sebelum ketahuan warga ya, sebelum terbongkar. Kalau sudah terbongkar itu, lalu taubat ulun, nah itu masih meragukan. Ya ketahuan, menjaga ketahuan bisa, belum lagi taubatnya. Zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Lalu lompat kita beberapa kalimat, walam yusirru ala ma fa'alu. Setelah istighfar memohon ampun kepada Allah, bertekad di hati untuk tidak lagi melakukan ke depannya. Berniat di hati, walaupun pada akhirnya di luar rencana, tak ulang-ulang, teriset pulang ke settingan pabrik, tegawi pula. Sekalipun berpuluh-puluh kali terulang dalam sehari, itu tidak menutup peluang sejauh ketika itu terulang dosa, bukan karena direncanakan. Sudah berusaha memenuhi, pertama tadi, merasa menyesal, yang kedua memohon ampun kepada Allah sesegera mungkin dengan tulus, dan yang ketiga, berniat, bertekad di hati untuk tidak lagi melakukan di kemudian hari. Sekalinya 2-3 jam kemudian, reset pulang ke settingan pabrik, tegawi pulang. Selama kali yang berikutnya itu tidak direncanakan, maka itu tidak membuatnya keluar dari kualifikasi. Lalu wahum ya'lamun, maka penutupnya ayat 136. Ulaika jazaa'uhum. Ulaika jazaa'uhum. Mereka itulah ujar Allah. Mereka siapa? Nang tadi disebutkan di atas. Orang-orang yang bertakwa, yang bersaing dengan orang-orang yang terjatuh dalam perbuatan maksiat dan dosa. Dua-duanya fokus kepada tugas masing-masing. Orang-orang yang bertakwa fokus kepada bagaimana merawat kebaikan yang Allah mudahkan dengan landasan ihsan atau semata-mata karena Allah. Sementara orang yang terjatuh dalam perbuatan dosa pun juga fokus dengan tugasnya apa? Cepat-cepat sadar karena Allah, kemudian meminta ampun dan bertekad untuk tidak lagi mengulangi, maka ujar Allah, ulaika jazaa'uhum. Mereka itulah jazaa'uhum, balasan mereka. Maghfiratum mir rabbihim, ampunan. Tadi kan di awal 133 disebutkan sari'u ila maghfirah. Ulaika jazaa'uhum maghfiratum mir rabbihim. Di awal juga sari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin, dan Allah menepati apa yang Allah janjikan. Ulaika jazaa'uhum maghfiratum mir rabbihim, bahkan wa jannat, kalimat surganya jamak. Padahal yang diiming-imingi Allah itu di ayat 133-nya
kalimat surganya itu mufrad, tunggal. Setelah Allah merealisasikan apa yang Allah tawarkan, ternyata Allah beri lebih. Wa jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Bonusnya, kalau di ayat 133 tidak disebutkan seberapa lama di dalam surga yang Allah janjikan, ternyata pada saat memasuki tahap realisasi, Allah jelaskan khalidina fiha, kekal di dalam surga. Tapi di antara dua kelompok ini siapa pemenangnya? Wa ni'ma ajrul amilin. Siapa yang betul-betul berkomitmen dengan tugasnya masing-masing. Karena tidak ada sesuatu pun di alam ini terjadi kebetulan. Seseorang terlihat melaksanakan perintah dan menjauhi larangan tidak terlepas dari kemudahan yang Allah berikan. Dan seseorang terjatuh dalam perbuatan dosa pun juga tidak terlepas dari apa yang telah Allah rencanakan. Tinggal masing-masing harus paham dan tahu apa yang harus aku lakukan. Seperti analogi yang pernah ulun sampaikan. Kita punya 2 lembar baju. Hanyar, bersih, dan lawas, kotor. Baju hanyar dan bersih kita berikan kepada si A. Sementara baju lawas dan kotor kita berikan kepada si B. Sebenarnya peluang A dan B itu sama. Kalau dia paham tugas masing-masing. Ternyata si A ketika kita berikan baju yang baru dan bersih, malah baju itu dikotorinya. Sementara si B kita berikan baju yang lawas dan kotor, dicucinya, ditapasnya, kemudian digosok, disetrikanya, dikasihnya wangi-wangian. Maka tentu kita akan lebih senang kepada si B ketimbang si A. Padahal awalnya si A menerima baju baru dan bersih. Begitu juga analogi yang ulun sampaikan. 2 karyawan, satu ditempatkan di ruang ber-AC, dan yang satunya ditempatkan di pos jaga di samping pagar. AC-nya alami, bilanya panas kepanasan, hujan kehujanan. Tapi ternyata yang kita tugaskan di pos jaga, dia melaksanakan tugas dengan baik. Selesai apa yang diwajibkan kepadanya, sementara yang di ruangan ber-AC malah tak satu pun tugas dia kerjakan dengan baik. Yang akan kita berikan apresiasi adalah bukan yang kita taruh di ruangan ber-AC. Karena dia tidak menjalankan pekerjaannya dengan baik. Kita akan lebih apresiasi orang yang kita tempatkan di pos jaga. Karena dia melaksanakan tugasnya dengan baik. Nah, jadi wa ni'ma ajrul amilin, siapa yang berkomitmen dengan tugas yang Allah berikan sesuai dengan porsinya, maka dialah pemenang. Karena itu kita seyogianya tidak boleh memandang orang yang saat ini dalam penglihatan kita terjatuh dalam perbuatan dosa. Tidak boleh kita pandang kita lebih mulia dan dia hina dari kita. Kenapa? Dengan memandang orang hina kita sudah melakukan kesalahan. Sementara orang yang kita pandang hina betul secara kasat mata dia berbuat dosa, tapi kita tidak pernah tahu setelah itu bisa jadi hatinya menyesal sedih kepada Allah. Lalu diistighfar dan dalam lubuk hatinya berkali-kali bertekad untuk tidak lagi terulang. Dan kalau itu yang dia lakukan, maka kita jauh ketinggalan dari orang tersebut. Karena kita terlalu mengurusi tugas orang sampai-sampai tugas kita kada tagawi. Jadi orang yang berbuat salah diberikan Allah tugas, orang yang tidak berbuat salah pun diberikan Allah tugas. Siapa yang akan menang? Yang melaksanakan tugas, terlepas dia orang yang Allah berikan kesalahan ataupun Allah berikan kebaikan. Karena tidak ada sesuatu yang terjadi di luar ketetapan Allah. Nah, sebagai penutup, ada sebuah kisah yang ulun kutip dari kitab An-Nawadir, karya Imam Syihab Al-Qalyubi. Ini tentang maaf memaafkan ya. Tentang
ampun mengampuni. Diceritakan iblis berkunjung kepada Fir'aun. Kata iblis, Fir'aun, ikam pinandulah lawan aku. Awalnya Fir'aun berkata tidak. Lalu jadi iblis, Tuhanlah nang gitu kada tahu lawan aku. Kan Fir'aun ngaku Tuhan. Tapi Fir'aun menutupi kelemahannya. Tahu ya aku benar pada kada tahu. Masuk ikam wahai terkutuk. Nah, di antara obrolan Fir'aun dengan iblis diceritakan. Ujar iblis, wahai Fir'aun, kita ini sama-sama makhluk nang ingkar kepada Allah. Sama-sama makhluk nang dilaknat oleh Tuhan. Kita ini sama. Tapi, wahai Fir'aun, ikam lebih unggul dariku. Ikam lebih harat dari aku. Di bagian mana, kata Fir'aun, aku lebih harat dari ikam? Fir'aun, kata iblis, sebelum ikam lahir, aku sudah diciptakan oleh Allah. Sebelum manusia lahir bahkan, sebelum manusia diciptakan, aku sudah ada. Dan aku diberi umur sampai hari kiamat. Pengetahuanku, pengalamanku, keahlianku jauh lebih luas. Tapi wahai Fir'aun, sejauh keberanian yang kulakukan, aku hanya melakukan perbuatan melawan perintah Tuhan. Saat disuruh sujud kepada Adam, aku kada hakun. Itu ya. Tapi aku kada wani mengaku jadi Tuhan. Nah di situ ikam unggul pada aku. Ikam sudah melawan perintah Tuhan, malah ikam mengaku jadi Tuhan, harap pada aku kalau ujar iblis. Lalu kata Fir'aun, kalau begitu aku bertaubat. Jangan, kata iblis. Kalau engkau bertaubat, maka semua kekuasaan, fasilitas, bahkan statusmu diyakini oleh masyarakat Mesir sebagai Tuhan akan sirna seketika. Dan tidak sampai di situ. Engkau akan diburu dikejar karena engkau terbukti sebagai Tuhan palsu. Kada jadi Fir'aun bertaubat. Lalu ujar iblis, wahai Fir'aun, kita sama-sama dilaknat oleh Tuhan karena menjadi makhluk yang ingkar. Ikam lebih harat dari aku, karena aku kada wani mengaku jadi Tuhan. Ikam malah mendeklarasikan diri jadi Tuhan. Selevel sejajar dengan Tuhan. Tapi ada di muka bumi ini makhluk nang lebih unggul dari kita berdua pulang, lebih harat dari kita berdua. Maksudnya dalam hal paling ingkar kepada Allah. Siapa itu iblis? Ujar Fir'aun. Makhluk itu wahai Fir'aun adalah manusia. Manusia nang karas hati. Karas hati kada mau menerima permintaan maaf saudaranya. Ketika saudaranya berbuat salah dan dengan tulus meminta maaf. Karas hatinya kada mau memberi maaf. Itu lebih harat dari kita nih. Ikam lebih harat dari aku, tapi ada yang lebih harat lagi dari ikam. Manusia nang karas hati. Kada mau lalu menerima permintaan maaf. Ya jar ulun tadi, lebih memilih sakit batin, sakit jiwa, dendam na menggorogoti hatinya daripada harus memberi maaf. Dia memilihnya garing, batinnya tersiksa. Padahal jika umpama dimaafkan, lupakan, tenang hati. Soal orang yang berbuat salah, inya tetap bertanggung jawab di hadapan Allah kalau dia tidak meminta maaf. Tapi orang ini karas hati, nah itu lebih harat dari kita, wahai Fir'aun ya iblis. Ceritanya sampai di situ, tapi harus ulun jelaskan. Di mana pintangan lebih haratnya? Iblis ingkar terhadap perintah Allah, tapi kada wani mengaku jadi Tuhan. Fir'aun ingkar terhadap perintah Allah dan memposisikan dirinya sejajar dengan Tuhan. Orang yang kada mau menerima maaf, itu tanpa dia sadari, dia memposisikan dirinya lebih tinggi dari Tuhan. Lebih harat dari Allah.
Kalaunya Fir'aun hanya sejajar jawab nih. Bagaimana penjelasannya? Coba kita uraikan. Allah Subhanahu wa taala, penguasa alam semesta. Yang innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah saja memberitahu, bahkan menghimbau, hambaku, sekiranya engkau datang menghadap kepadaku, nehakun datang menghadap kepadaku, membawa dosa setumpuk langit dan bumi, asal ikam kada mensekutukan aku, ku sambut dengan ampunanku lebih besar dari dosamu, aku kada peduli. Dan Allah aja masih menerima. Ini karas benar hati Tuhan lain, arat pada Tuhan kalau. Bahkan dalam hadis disebutkan, Nabi menggambarkan betapa gembiranya Allah kalau ada hambanya yang bertaubat dan berbuat dosa. Nabi gambarkan begini, seseorang yang sedang berkelana menyeberangi dan mengarungi gurun Sahara padang pasir, membawa bekal diandak di atas unta, keuyuhan, guring, bangun guring, hilang sekalinya, cari ke sana kemari gada sing dapatan. Waktu berjalan, haus sudah mulai berasa, ulun nih berasa haus sudah kan, makanya jangan lawas-lawas lagi ceramahnya. Parut lapar, nang dimakan kadida, dan ternyata kada sing dapatan. Akhirnya putus asa. Lalu merebahkan diri di atas padang pasir, menunggu ajal. Karena awak uyuh juga terguring. Bangun guring, ternyata unta dengan bekalnya tadi ada di higa awak. Gambar jan Nabi, bayangkan, nang kayak apa gembiranya orang tersebut. Sampai-sampai tersalah nyambat, ya Allah engkau hambaku, aku Tuhanmu. Dan itu gara-gara tersalah saking himungnya. Allah lallahu afrahu, Allah lebih gembira lagi kalau ada hambanya yang meminta ampun. Allah gembira menyambut hambanya meminta ampun. Ini kada karas pernah hati. Kada harap pada Tuhan lah. Nah maka mulailah kita saling memaafkan. Dan kita memberi maaf bukan karena keuntungan buat orang yang kita maafkan, tapi untuk kebaikan diri kita. Supaya batin kita sehat, kada digerogoti oleh dendam seumur hidup. Makan nyaman, minum nyaman, guring nyaman. Marah orang yang menyakiti kita itu, ini akan bertanggung jawab di hadapan Allah atas perbuatannya. Jangan sampai kesalahan orang kita jadikan alasan untuk juga berbuat salah. Demikian yang dapat ulun sampaikan. Jadi pemenangnya siapa yang paham betul dengan tugas dan fungsinya, tupoksinya, gawi tupoksi masing-masing. Bisa jadi Allah jatuhkan kita dalam perbuatan dosa karena Allah ingin mendengarkan istighfar kita lebih banyak lagi. Karena Allah ingin kita bertaubat lebih sering lagi. Dan pada ayat 133 sampai 136 memang tidak disebutkan Allah mencintai orang-orang yang berbuat maksiat, yang meminta ampun dan bertaubat. Karena sudah Allah sebutkan pada surah sebelumnya, surah Al-Baqarah ayat 222. Apa bunyinya? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai sekali orang-orang yang suka bertaubat. Orang yang suka bertaubat itu kan artinya baru melakukan kesalahan. Mun kada melakukan kesalahan, taubat atas dasar apa? Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang suka bersuci. Orang yang suka bersuci itu kan kondisi sebelumnya adalah kotor. Tapi perbuatan dia bila kotor diberasihi, bila ada dosa, minta ampun kepada Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai penutup, beberapa hari lagi kita lebaran, dan untuk saling memaafkan jangan menghadang lebaran. Kapanpun waktu dan kesempatan itu ada, maka gunakan. Karena itu, ini kesempatan ulun setelah ini kan mungkin di luar Ramadan, jika Allah izinkan kita baru kembali bertemu. Ulun ingin menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin jika selama ini ada sikap, ucapan, tutur kata ulun yang kurang berkenan, yang mungkin tanpa disadari melukai hati dan perasaan. Minta halal, minta ridha. Taqabbalallahu minna minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.